Selanjutnya, marilah kita dengarkan bahasan yang akan disampaikan oleh Bapak Pembahas Utama Bapak Dr. Andes Haji Musa Asy'ari terhadap makalah tadi. Kepada Bapak Musa Asy'ari, kami mohon agar supaya dapat mengemukakan pokok-pokok pikiran saja sebagai pembahasan terhadap titik-titik yang perlu dibahas. Persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya takut kualat, secara etis saya harus memberitahukan bahwa saya belum doktor, hanya masih akan. Mohon doa restu, mudah-mudahan menjadi. Terima kasih. Ternyata saya dengan Bapak Kiai Haji Khairuddin ini tunggal guru dan tetangga. Saya dulu pernah menjadi muridnya Kiai Haji Abdul Aziz Mu'tasim almarhum di Pondok Termas, dan juga tetangga tapi baru tahu di sini. Bedanya kalau Pak Khairuddin sudah jadi kiai, mudah-mudahan saya belum saja. Terima kasih. Saya kira saya akan bacakan secepatnya saja. Mudah-mudahan tidak akan makan waktu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Rifai. Ajaran Kiai Haji Ahmad Rifai seperti yang dimuatkan oleh Pemerasaran halaman 7 dalam pandangannya mengenai tauhid adalah berpangkal pada paham Ahlussunnah wal Jamaah. Faham ini dalam bidang tauhid dikembangkan oleh Imam Abu Hasan Ali ibnu Ismail al-Asy'ari dan Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi. Tauhid ini pula yang menjadi paham pada sebagian besar umat Islam Indonesia, termasuk NU dan Muhammadiyah. Sebagai lawan Mu'tazilah, paham Ahlussunnah wal Jamaah meletakkan pikiran manusia di bawah wahyu. Pikiran adalah sekunder dan wahyu adalah primer. Kebenaran pikiran adalah relatif, sedangkan wahyu adalah mutlak. Pikiran tidak sanggup untuk memahami hakikat Tuhan. Bahkan bagi kaum Asy'ariyah, pikiran hanya sampai pada pengetahuan adanya Tuhan saja. Selebihnya adalah wahyu. Dalam hubungan ini, doktrin mengenai Tuhan seperti diterangkan oleh agama hendaknya diterima begitu saja dengan keyakinan penuh atas kebenarannya. Sikap demikian mungkin ada benarnya, akan tetapi keyakinan kepada Tuhan mau tidak mau melibatkan pikiran. Paling tidak untuk memahami doktrin ketuhanan itu sendiri. Di sini persoalan muncul, apakah pemahaman terhadap Tuhan itu dapat dicapai tanpa kajian pikiran untuk menganalisis pernyataan-pernyataan doktrinal mengenai Tuhan itu. Jika analisis pikiran terhadap pernyataan-pernyataan doktrinal mengenai ketuhanan itu dimungkinkan, bahkan tidak dapat dihindari, lalu sampai sejauh manakah takaran kebenaran analisis pikiran itu? Apakah analisis pikiran terhadap doktrin ketuhanan cukup dapat dipercaya bahwa pengetahuan tentang Tuhan telah dicapai dengan sebenarnya? Al-Quran sebagai wahyu adalah pedoman hidup bagi manusia. Pedoman hidup bukan dalam pengertian teknis dan operasional. Oleh karena itu, tanpa pikiran, maka pedoman hidup dalam Al-Quran tidak dapat dimengerti, apalagi dikembangkan menjadi konsep-konsep yang operasional. Dalam kaitan ini, hubungan antara Al-Quran dengan sebagai pedoman hidup dan pikiran sebagai sarana untuk memahaminya adalah suatu hal yang mutlak. Dan dalam tahap ini, pendekatan struktural atas bawah atau bawah atas terhadap hubungan antara pikiran dan Al-Quran sudah tidak memadai lagi. Pernyataan Pemerasaran di dalam halaman 9-11 menekankan perlunya berpikir dalam ilmu tauhid. Beliau mencela taklid, bahkan menyatakan dosa bagi orang yang tak mau berpikir. Pernyataan ini cukup radikal, bahkan terkesan tidak konsisten sebagai pengikut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalam paham ini kapasitas pikiran untuk memahami Tuhan hampir saja ditolak, bahkan cenderung tersesat. Tuhan tidak bisa dipikirkan. Berpikir pada dasarnya adalah bebas. Jika ada yang mengikat berpikir, maka ia adalah objeknya. Tidak ada satu kekuatan pun kecuali Tuhan yang dapat menghentikan pikiran bekerja. Meskipun seseorang disiksa ataupun ditahan, maka ia tetap saja dapat berpikir. Bahkan di tengah siksaan itu, pikirannya masih tetap dapat bekerja, yaitu berpikir bagaimana caranya untuk mengurangi rasa sakitnya atau menghindarinya. Berpikir itu sendiri tidak dapat dilihat dari sudut etika, baik buruk. Lapangan etika hanya terbatas pada pikiran yang menyatu dengan perbuatan. Jika seseorang berpikir tentang perampokan, akan tetapi ia tidak melakukan perbuatan merampok, maka pemikirannya tidak bisa dinilai sebagai kejahatan, dan karenanya ia tidak bisa diadili di muka pengadilan.
Pemikirannya tentang perampokan dapat membawa ia ke depan pengadilan jika ia mewujudkan pemikirannya dalam perbuatan merampok. Pikiran dan perbuatan tidak selamanya menyatu. Bahkan perbuatan yang tak terkait dengan pikiran, banyak perbuatan yang tak terkait dengan pikiran. Sebaliknya banyak juga pikiran yang tak menghasilkan perbuatan. Pikiran hanya bisa diarahkan agar bekerja lurus, agar tidak bekerja di bawah kuasa hawa nafsu. Tidak berpikir adalah dosa seperti pendapat Kiai Haji Ahmad Rifai mungkin ada benarnya jika dilihat dari kerangka pemikiran bahwa manusia adalah makhluk berpikir, sehingga jika ia tidak berpikir berarti ia menghilangkan dimensi kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Dengan kata lain, ia berbuat zalim pada dirinya karena menghilangkan eksistensinya sebagai manusia. Akan tetapi dalam kaitannya dengan Tuhan, apakah tidak berpikir tentang Tuhan adalah dosa? Apakah pikiran tentang Tuhan akan menghasilkan pengertian tentang Tuhan yang sesungguhnya? Dengan kata lain, apakah isi pengertian dalam pikiran tentang Tuhan adalah Tuhan? Sehingga jika ia menyembah Tuhan adalah menyembah Tuhan yang sebenarnya, bukan menyembah pemikirannya tentang Tuhan yang ada di dalam pikiran saja. Isi pengertian tentang Tuhan sesungguhnya terbatas pada persepsinya tentang Tuhan, sehingga rumusan pikiran tentang Tuhan adalah sebatas yang dimengerti. Tuhan tidak bisa sepenuhnya dibatasi oleh pengertian pikiran tentang Tuhan. Oleh karena itu, memperdebatkan isi pengertian pikiran tentang Tuhan sesungguhnya memperdebatkan sesuatu dalam takaran yang relatif. Tuhan tidak bisa dirumuskan dalam sebuah konsepsi. Tuhan lebih dimengerti melalui persepsi yang dicerap dari pengalaman spiritual. Tuhan sesungguhnya bukan objek kajian ilmu pengetahuan. Mendekati soal Tuhan secara keilmuan sebenarnya suatu kekeliruan metodologis. Pada tahap ini sesungguhnya diperlukan sandaran yang berdimensi ketuhanan, dan sandaran itu hanya ada pada wahyu Tuhan sendiri. Karena itu di dalam wahyu terdapat firman-firman Tuhan tentang dirinya. Kebenaran firman Tuhan tentang dirinya adalah kebenaran yang mutlak, sedangkan pemahaman seorang terhadap firman-firman Tuhan sepenuhnya tidak mutlak. Selama ini tauhid lebih banyak dimengerti sebagai konsep teologis. Tuhan adalah Esa, satu, tetapi tidak seperti bilangan satu yang dapat terbagi-bagi. Yang satu menjadi permulaan segala yang ada dan menjadi akhir segala yang ada. Yang satu itu lahir dan batin. Yang satu itu disebut pula Al-Quran dengan nafs. Iqbal menyebutkannya dengan ego mutlak. Konsep tentang diri selalu menunjukkan satu kesatuan total yang dinamis, selalu aktual. Oleh karena itu Tuhan adalah Al-Khaliq, dan karenanya Tuhan tidak pernah berhenti untuk menciptakan, tidak pernah pensiun. Tuhanlah yang menggerakkan alam semesta dalam gerakan besar yang gaib. Ego selalu bersifat transenden. Penegasan Al-Quran tentang Tuhan sebagai diri pada dasarnya merupakan manifestasi pendekatan tauhid. Diri selamanya berada dalam aktivitas serta bersifat dinamis. Dan karenanya alam semesta sebagai ciptaan Tuhan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari Tuhan. Meskipun Tuhan bukanlah alam. Alam semesta adalah bagian dari aktualitas kreatif yang abadi. Tauhid sebagai pokok ajaran Islam pada dasarnya tidak hanya merupakan konsep teori saja, tetapi juga antropologi dan kebudayaan. Dalam kaitan ini, pandangan tauhid sesungguhnya menolak pandangan dualisme manusia. Dualisme manusia yang terdiri dari dua unsur saja, tubuh dan roh, adalah produk dan pengaruh dari pemikiran filsafat Yunani dan kontak kebudayaan dengan kepercayaan yang berbeda dari orang-orang Yahudi, Nestoria, dan Zoroastria yang dipengaruhi Majusi. Kiai Ahmad Rifai menolak paham Jabariyah yang ngawur, yang meniadakan usaha dan bekerja, dan juga menentang paham Qadariyah yang memastikan hasil usaha. Keduanya itu bid'ah dan fasik. Sikapnya berdiri di tengah, yaitu mewajibkan usaha tanpa memastikan hasil. Sikap dan pandangan yang demikian menurut saya adalah sikap yang tidak jelas, karena Jabariyah dan Qadariyah sesungguhnya satu paham yang lebih berkaitan dengan perbuatan manusia daripada hasilnya. Perbuatan manusia sesungguhnya otonom dan sepenuhnya ditentukan oleh manusia sendiri, dan tidak ada campur tangan sedikit pun dari Tuhan. Oleh karena itulah agama menetapkan perlunya ada pengadilan kelak. Jika Tuhan terlibat dan ikut mencampuri atas perbuatan manusia, maka keharusan manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatannya kelak menjadi batal dengan sendirinya, karena tidak jelas siapa mengadili siapa. Tuhan memang memberikan ketentuan-ketentuan kodrati sebagai konsekuensi dari realitas sebuah ciptaan. Setiap ciptaan selalu terkandung di dalamnya ukuran-ukuran kodrati. Hidup dan mati juga kapasitasnya, kekuatan fisik dan psikisnya. Ketentuan ini juga berlaku dalam konsep ciptaan pada umumnya. Setiap ciptaan selalu ada dan terikat oleh hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan internalnya. Ketentuan-ketentuan itu tidak dapat diartikan bahwa Tuhan menentukan perbuatan manusia, meskipun perbuatan manusia itu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan kodrati itu. Perbuatan tidak mungkin dilangsungkan jika tidak ada hidup, karena perbuatan hanya dapat berlangsung dalam kehidupan. Akan tetapi, perbuatan dan hidup adalah dua soal yang berbeda, dan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bukan hidupnya, tetapi perbuatannya.
Oleh karena itu orang yang koma kehilangan kesadarannya dalam waktu yang lama, meskipun hidup masih ada dalam dirinya, ia sama sekali tidak dapat dimintai tanggung jawabnya atas hidupnya itu, karena dalam hidupnya itu ia tidak dapat melakukan perbuatan apapun. Demikianlah maka agama menetapkan bahwa orang yang hilang kesadarannya terbebas dari sanksi moral. Kiai Ahmad Rifai memakai kata amal al-Islam, bukan arkan al-Islam. Keduanya dikatakan tidak berbeda dalam makna. Kalaupun ada perbedaan hanya lafzi saja sifatnya. Mungkin saya tidak setuju. Secara semantik, dua kata arkan dan amal sesungguhnya berbeda maknanya. Arkan mempunyai pengertian sendi atau pilar. Ibarat dalam bangunan itu ialah tiang penyangganya. Arkanul Islam dengan demikian berarti sendi-sendi di mana bangunan Islam berdiri. Oleh karena itu Nabi seperti yang dikutip Pemerasaran menggunakan kata binaul Islam. Arkanul Islam dan binaul Islam mempunyai kedekatan arti, sedangkan amalul Islam berbeda artinya karena amal adalah perbuatan-perbuatan yang disadari yang berpusat pada manusia sendiri. Jika arkanul Islam adalah sendi-sendi Islam, yaitu sesuatu yang pokok yang ada dalam sistem nilai Islami yang tentunya berada di luar diri manusia, karena Islam sebagai suatu sistem nilai yang bersumber pada wahyu adalah berada di luar proses akal budi manusia. Sedangkan a'malul Islam adalah perbuatan-perbuatan yang Islami, dan semua perbuatan sesungguhnya berpusat dan merupakan wujud eksistensi manusia. Dan perbuatan ini dapat pula diartikan sebagai kebudayaan dalam pengertian proses, bukan kebudayaan dalam pengertian produk. Pernyataan Haji Ahmad Rifai utawi kelakuan Islam iku angucapaken ing kalimah syahadat loro lan anjenengaken salat lan aweh zakat lan poso wulan Ramadan lan munggah haji ing Baitullah lamun kuwasa ing dedalane utawi rukun Islam kang dadi hasil sah Islam ing dalem zahir iku muhung ngucapaken ing kalimah syahadat loro. Secara jelas memisahkan mana rukun dan amal Islam. Rukun Islam hanya satu, yaitu syahadatain. Sedangkan kelakuan Islam ada 5. Dan mungkin tidak hanya terbatas pada 5 saja, karena amal menyelapangan kegiatan yang amat luas dalam kehidupan manusia. Pernyataan Haji Ahmad Rifai tentang kelakuan Islam ini sangat menarik, karena jika dikembangkan lebih jauh, maka dalam pernyataan beliau sesungguhnya dapat diartikan bahwa kelakuan Islam adalah juga lapangan kebudayaan. Karena kelakuan adalah bagian dari kebudayaan. Dialog agama dan kebudayaan dalam Islam kiranya perlu dikembangkan terus. Pernyataan Haji Ahmad Rifai bahwa rukun Islam adalah 1, yaitu syahadatain, dan perilaku Islam adalah 5, yaitu syahadatain, sholat, zakat, puasa, dan haji buat yang mampu. Menurut khidmat kami, bukanlah pernyataan yang tanpa alasan dan tanpa maksud tertentu. Jika syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji dipandang sebagai perilaku Islam, mungkin orang tidak keberatan. Akan tetapi jika analisis diteruskan bahwa perilaku adalah kebudayaan dan karenanya syahadatain, salat, zakat, puasa, dan haji disebut kebudayaan, maka biasanya reaksi keras akan bermunculan. Memenuhi harapan panitia seminar yang hendak mengungkapkan pembaharuan Islam abad ke-19, kiranya pernyataan Haji Ahmad Rifai tentang perilaku Islam di atas perlu diberikan catatan khusus. Pernyataan iman yang dilisankan melalui pengakuan syahadatain bagi Ahmad Rifai bukanlah pernyataan yang kosong, karenanya harus diikuti oleh sikap taslim, yaitu tunduk dan mengikuti hukum-hukum syariat. Iman adalah akidah dan amal. Kesatuan pandangan antara akidah dan amal mau tidak mau meletakkan iman dalam proses perubahan. Iman bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan selalu aktual. Dinamika dan aktualitasnya terletak pada amal. Jika amalnya rendah, maka tentunya ada penurunan kualitas akidahnya. Demikian pula sebaliknya. Perilaku Islam dilihat dari sudut perintahnya, maka semua perintah itu adalah ajaran Al-Quran. Dan ajaran Al-Quran adalah wahyu, karenanya ia bukan kebudayaan. Akan tetapi jika dilihat dari perilakunya sebagai usaha dan cara manusia melaksanakan ajaran wahyu, maka semua upaya itu pada dasarnya berpusat pada kapasitas dirinya, dan karenanya dapat pula disebut kebudayaan. Dengan demikian, fikih sebagai ilmu yang mengatur perilaku Islam dalam segala aspeknya, yang bersumber pada kapasitas pemahaman manusia, mau tidak mau adalah bagian dari kebudayaan yang menurut kodratnya selalu berubah. Kebudayaan secara ontologis berpusat pada manusia. Ia adalah eksistensi manusia sendiri. Kebudayaan adalah manusia dalam arti eksistensi. Pernyataan Kiai Ahmad Rifai bahwa tidak berpikir adalah dosa adalah tidak sekedar pernyataan yang bermakna agama, tetapi lebih bermakna kultural. Berpikir nampaknya aktivitas yang kurang diutamakan di kalangan umat Islam. Bahkan di sana sini masih terbersit kecemasan terhadap aktivitas berpikir. Barangkali itulah sebabnya mengapa studi filsafat di kalangan Islam sering dicurigai sebagai yang akan mengakibatkan adanya pendangkalan iman. Suatu kecurigaan yang kemudian berkembang menjadi salah satu faktor penyebab jatuhnya kebudayaan Islam.
Akhirnya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.